atau tidak lagi memiliki pasar-pasar tersebut. Nah, akhirnya dia harus beralih untuk melakukan bisnis transaksinya itu melalui WhatsApp, melalui Facebook, kemudian melalui Instagram. Dia harus belajar bagaimana caranya membuat gambar, konten marketing. Hello, hello. Selamat pagi, siang, sore, malam pendengar podcast Hello Selo by KKN PPM UGM Selo Martani 2020 dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode Ada Apa Dengan UMKM. Jadi untuk podcast kali ini akan membahas berbagai problematika UMKM, terutama pada masa pandemi sekarang ini. Bersama saya Herlambang dari Pariwisata Angkatan 2017. Saya Yuris Dwisyawan dari Ilmu Ekonomi UGM 2017. Dan saya Putri Aulia dari Ilmu Ekonomi UGM 2017. Kali ini kita akan kehadiran narasumber, seorang dosen sekaligus sekretaris program studi Ilmu Ekonomi FEB UGM, yang menurut kami sangat cocok untuk mengisi diskusi pada malam hari ini. Beliau juga sangat aktif dalam sebuah komunitas sosial kemanusiaan yang bernama Sonjo. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Pak Gilang. Pak Gilang. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam pendengar podcast KKN Selo Martani. Gimana nih Pak kabarnya selama hampir 4 bulan di rumah aja? Ya, sebetulnya ini kalau dari sisi pekerjaan, saya kira banyak hal yang bisa saya dan mungkin kolega saya lakukan secara efisien ya. Namun ada beberapa kegiatan penelitian, khususnya kegiatan penelitian di lapangan yang belum bisa kami lakukan karena situasi pandemi ini. Tapi kalau untuk kegiatan yang lain, saya kira bisa lebih sudah bisa lebih lancar ya kegiatan seperti itu. Dan juga karena ada keterbatasan mobilitas ini, jadi travelingnya juga terbatas dan itu sangat-sangat membantu untuk efisiensi waktu. Jadi secara umum kabarnya cukup baik. Semoga selalu sehat terus nih Pak sama keluarga di rumah, dan semoga ini pandemi segera berakhir dan sudah mulai beraktivitas lagi, traveling lagi. Ya, tentu harapan kita semua untuk ekonominya berjalan seperti sebelumnya ya jika pandemi ini bisa selesai. Tapi saya kira masih cukup banyak nih ya ketidakpastian ke depan tentang bagaimana pendekatan kita terkait pandemi ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak udah mau hadir bersama kami di podcast kali ini menjadi narasumber kami. Ya, sama-sama. Oke, bisa kita lanjut langsung ke topik bahasan kita ya Pak ya. Kenapa kita membahas UMKM? Sebenarnya mungkin saya pribadi sendiri kemarin sempat baca-baca juga di Twitter, Liping buat postingan kalau misalnya UMKM ini bisa jadi menjadi malapetaka perekonomian Indonesia ketika masa pandemi ini. Dari latar belakang itu juga, terus mungkin kita juga di desa juga mungkin banyak membantu, harapannya bisa banyak membantu terkait masalah-masalah UMKM yang terjadi masa pandemi ini. Kita tahu juga UMKM ini juga sangat penting, terutama ketika penyerapan tenaga kerja ataupun sumbangannya terhadap PDB juga lumayan. Jadi ketika ada pandemi ini di awal Maret, kita juga beranggapan bahwa ini akan sangat mengganggu UMKM. Tapi saya akan meyakinkan itu terlebih dulu untuk menanyakan kepada Pak Gilang, gimana sih keadaannya ketika UMKM ini di masa pandemi sekarang, apakah terganggu ataupun gimana Pak? Ya, saya akan coba untuk fokus pada kasus di DIY ya atau Yogyakarta karena saya kira saya banyak paling tidak interaksinya dengan rekan-rekan di DIY ini. Nah, jadi secara umum memang Yogyakarta ini kan cukup unik di mana permintaan terhadap produk-produk dan kemudian jasa UMKM itu sebagian besar ditopang oleh pariwisata. Nah, kemudian juga kalian, mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di berbagai universitas di DIY, dan kemudian juga tentunya rumah tangga. Nah, kita bisa melihat bahwa ada penurunan yang cukup signifikan dari permintaan pariwisata. Jadi wisatawannya tidak lagi datang, kemudian juga mereka tidak lagi membeli produk makanan, mereka tidak lagi memberi produk jasa, mereka tidak lagi membeli misalnya pakaian untuk oleh-oleh dan seterusnya.
Jadi Anda bisa membayangkan bahwa ada penurunan drastis untuk UMKM tersebut. Nah, UMKM tersebut, misalnya dia adalah produsen makanan, misalnya dia produsen bakpia misalnya, atau kemudian dia produsen gudeg. Nah, tentunya dia juga membutuhkan bahan-bahan baku, misalnya mereka membutuhkan misalnya kacang hijau, mereka membutuhkan nangka muda, mereka membutuhkan ayam potong, dan seterusnya. Dan kalau permintaan terhadap produk-produk makanan atau kemudian misalnya retail terhadap baju itu turun, maka Anda bisa membayangkan bahwa permintaan terhadap bahan-bahan baku, kemudian juga permintaan terhadap tenaga kerja itu juga turun. Nah, ini kemudian saya kira menjadi salah satu dampak paling besar terhadap UMKM di Yogyakarta karena adanya penurunan permintaan yang dugaannya sebagian besar itu dari pariwisata, dari sektor pariwisata yang wisatawannya berkunjung drastis, turun drastis, dan juga dari permintaan yang turun dari sisi perguruan tinggi. Nah, itu saya kira dua hal yang perlu kita cermati menjadi salah satu dampak dari pandemi COVID-19 kepada UMKM di Jogja. Baik Pak, berarti kalau saya tangkap berarti adanya penurunan permintaan karena pariwisata di Jogja sepi, terus juga mahasiswa banyak yang akhirnya balik ke kampung halamannya. Nah, untuk selama ini apakah ada strategi yang dilakukan mungkin dari pemerintah ataupun mungkin Bapak sebagai akademisi untuk memberi kayak masukan terkait harus apa yang dilakukan oleh UMKM ini untuk supaya tetap survive seperti itu, Pak? Ya, saya kira salah satu hal yang sudah kita lihat ya itu adalah program untuk digitalisasi. Jadi sebagai contoh misalnya pemerintah DIY itu memberikan beberapa misalnya intervensi kalau nggak salah program di mana mereka itu bisa menampilkan produk-produk mereka itu ke aplikasi, saya lupa namanya, aplikasi marketplace yang pemerintah DIY punya, saya mohon maaf lupa namanya. Itu salah satu cara yang mereka sudah lakukan. Kemudian juga mereka memberikan subsidi pengantaran produk-produk UMKM selama beberapa waktu dan mungkin sampai sekarang masih berjalan. Saya kira itu adalah beberapa bentuk bantuan yang sudah diberikan dan juga ada beberapa bantuan seperti misalnya pelatihan, kemudian juga peningkatan skills kepada UMKM. Nah, tapi saya kira cakupannya memang belum seluas yang kita harapkan. Nah, sebetulnya ada satu hal yang kami dari akademisi itu garis bawahi di sini. Paling tidak dari pengalaman terbatas kami dalam gerakan relawan tadi yang sudah disebutkan, yaitu adalah Sambatan Jogja atau yang biasa dikenal dengan Sonjo. Jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi itu adalah UMKM di DIY itu cukup heterogen. Jadi apa yang dimaksud dengan UMKM itu heterogen artinya satu usaha mikro dengan usaha mikro lainnya itu sangat-sangat berbeda. Beda dari sisi karakteristik, beda dari sisi sumber daya manusia yang menjalankan usahanya, beda dari misalnya kapasitas literasi keuangan, kemudian juga kapasitas literasi digital. Nah, perbedaan karakteristik tersebut artinya apa? Artinya kita tidak bisa menyamaratakan usaha mikro, usaha kecil yang ada di DIY. Jadi ada usaha mikro yang sama sekali mereka akan kesulitan untuk pindah dari bisnis tatap muka atau bisnis kontak langsung yang biasanya mereka lakukan untuk mengikuti bisnis digital. Seperti halnya dengan usaha kecil, mereka tidak selalu langsung bisa kemudian beralih dari tatap muka atau usaha yang kontak dengan konsumen langsung untuk ke digital. Ada beberapa isu yang kami garis bawahi mengapa kok sulit bagi usaha mikro, usaha kecil itu untuk langsung bertransisi ke digital. Jadi yang pertama itu adalah secara umum ya, ini adalah pengetahuan atau kemudian literasi terhadap digital. Sebagai contoh misalnya, sebagian besar dari usaha mikro atau usaha kecil yang mereka memiliki gawai atau misalnya smartphone, itu biasanya menggunakan WhatsApp. Tapi mereka belum menggunakan WhatsApp itu untuk bisnis. Nah, jadi WhatsApp ini sementara biasanya untuk komunikasi antar teman, antar kolega, atau misalnya transaksi 1-2 dengan supplier dan seterusnya. Tapi banyak yang belum memanfaatkan WhatsApp ini sebagai kanal untuk melakukan transaksi bisnis.
Nah, jadi mereka harus belajar penggunaan WhatsApp itu sendiri, dan kita harus mencatat bahwa tidak semua orang itu memiliki smartphone, dan kalaupun mereka memiliki smartphone belum tentu mereka bisa menggunakan. Nah, jadi itu adalah asumsi yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, misalnya mereka sudah punya WhatsApp, mereka sudah bisa menggunakannya untuk melakukan transaksi. Nah, sekarang bagaimana caranya mereka melakukan pemasaran secara online? Bagaimana mereka bisa menawarkan produk-produknya? Apakah melalui media sosial? Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa membuat akun media sosial? Kalau mereka bisa membuat akun media sosial, apakah mereka bisa membuat konten-konten posting media sosial yang menarik, yang bahasanya komunikatif, yang menarik untuk konsumen itu akhirnya membeli. Kemudian setelah mereka membuat program pemasaran, bagaimana mereka memastikan bahwa kualitas produk mereka terjaga untuk proses pengiriman. Dan proses pengiriman ini kan bukan hal yang mudah. Mereka harus paham bagaimana caranya manajemen logistik, bagaimana mereka harus kerjasama untuk memastikan bahwa produk yang sudah jadi, yang kemudian diantarkan ke konsumen itu sampai dengan kualitas barang yang masih bagus. Kemudian juga bagaimana caranya mereka melakukan kontrol kualitas dari produk itu secara umum. Kemudian bagaimana mereka juga bisa memahami packaging yang bagus, bagaimana mereka mendengarkan user feedback yang bagus, dan seterusnya. Nah, jadi saya kira salah satu langkah yang perlu kita tekankan kalau kita ingin bicara tentang tataran kebijakan itu adalah kita harus mengakui bahwa usaha mikro dan usaha kecil itu berbeda-beda, dan perbedaan tersebut itu artinya apa? Artinya intervensi mereka berbeda-beda. Ada usaha mikro yang sudah maju, yang dengan 3 orang di kantornya mereka sudah bisa melakukan promosi, kontak dengan karyawan, kontak dengan konsumen, membuat konten marketing yang bagus. Tapi ada juga usaha mikro dengan jumlah yang sama, 3 orang, tetapi mereka sama sekali tidak punya akses untuk ke digital. Kalaupun mereka punya akses, mungkin mereka akan kesulitan untuk membuat konten yang bermakna atau kemudian konten yang menarik untuk konsumen. Nah, jadi kalau saya boleh buat benang merah ya dari apa yang saya sampaikan tadi, kuncinya itu adalah usaha mikro, usaha kecil, dan juga usaha menengah itu sangat beragam karakteristiknya, terutama dalam konteks peralihan ke digital. Dan kalau kita ingin bicara tentang apa program yang terbaik untuk membantu mereka, kita harus petakan dulu perkembangan usaha mikro, kecil, yang menengah yang berbeda-beda, dan untuk masing-masing tahap perkembangan mereka akan membutuhkan intervensi atau mereka akan membutuhkan program yang berbeda. Berarti ini ya Pak ya, kalau bisa saya tangkap sedikit, mungkin UMKM yang mempunyai kecakapan terhadap digital itu bisa mempunyai probabilitas untuk tetap survive. Salah satunya, saya kira itu bukan satu-satunya hal yang penting, tapi itu saya kira salah satu hal yang salah satu hal yang esensial ya, karena mau tidak mau banyak sekali pasar atau pelanggan yang berhenti atau yang hilang karena pandemi ini. Jadi sebagai contoh, sebelum adanya pandemi, ada supplier misalnya daging sapi yang biasanya dia supply hotel, dia supply rumah makanan, dan supply-nya itu dalam jumlah-jumlah besar. Tapi kemudian karena adanya pandemi, turunnya wisatawan, maka turun kunjungan ke hotel, turun kunjungan ke rumah makan. Jadi supplier daging sapi tersebut itu tidak bisa atau tidak lagi memiliki pasar-pasar tersebut. Nah, akhirnya dia harus beralih untuk melakukan bisnis transaksinya itu melalui WhatsApp, melalui Facebook, kemudian melalui Instagram. Dia harus belajar bagaimana caranya membuat gambar konten marketing menggunakan misalnya Canvas atau kemudian menggunakan aplikasi Snapseed. Nah, jadi bisa untuk memanfaatkan teknologi dan literasi digital yang tinggi itu salah satunya. Tapi yang kedua juga bagaimana mereka bisa dengan baik mengidentifikasi pasar alternatifnya. Jadi kejelian misalnya tadi pindah dari pasarnya itu adalah
rumah makan, hotel, kemudian pindah ke pasar rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah dan itu membutuhkan koneksi, itu membutuhkan keterampilan, dan tidak semua usaha mikro dan usaha kecil itu bisa memiliki kesempatan tersebut. Nah, ini jadinya ada satu peran penting dari satu pemerintah atau kemudian dari gerakan relawan untuk mengangkat usaha-usaha mikro dan kecil ini dan kemudian menyampaikan apa saja produk-produk yang mereka miliki sehingga mereka bisa terbantu untuk peralihan pasarnya ini. Paling tidak memanfaatkan rumah tangga di DIY untuk memesan produk-produk tersebut. Iya Pak, ini mungkin sedikit cerita pribadi ya, mungkin karena memang saya mahasiswa ilmu ekonomi dan ya saya berada di lingkungan teman-teman ilmu ekonomi, sering melihat konten-konten dari Sonjo sendiri. Terus kayak waktu awal-awal masa pandemi, kebetulan waktu itu saya masih di Jogja. Terus kalau nggak salah membuat sebuah database yang isinya terkait nomor-nomor seperti itu Pak. Ya, itu latar belakang dari teman-teman dari Bapak Ibu akademisi di Sonjo itu seperti apa? Maksudnya bisa dijelaskan lebih lanjut terkait database tersebut Pak? Ya, jadi awalnya Sambatan Jogja atau Sonjo ini belum fokus ke pangan di awal-awal pandemi, tapi kemudian diskusi dengan beberapa Bapak dan Ibu akademisi yang juga anggota atau relawan dari Sonjo, beliau bilang bahwa jangan lupa kita juga harus memperhatikan sektor pangan. Nah, kita dalam jangka pendek ini paling tidak harus memperhatikan sektor pangan karena tadi kalau kita bicara yang secara singkat kurva permintaan dan kurva penawaran ya. Jadi misalnya sebelum pandemi itu ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, tapi setelah pandemi ini permintaan terhadap berbagai macam produk dan jasa itu turun luar biasa. Nah, itu menyebabkan selain harga itu turun, yang kalau kalian saksikan itu misalnya harga ayam itu turun, harga bebek itu turun, kemudian harga telur itu turun, beberapa waktu terakhir itu adalah harga cabai turun, itu adalah salah satu konsekuensi dari kelebihan supply dari produk-produk tersebut relatif terhadap permintaan yang ada di pasar. Nah, berarti kemudian kita perlu memikirkan cara bagaimana paling tidak ada sektor yang menyerap produk-produk ini. Siapa itu sektornya? Yang tadi misalnya itu adalah sektor usaha produk makanan, restoran, kemudian industri manufaktur untuk makanan olahan, kemudian hotel. Sekarang paling tidak rumah tangga nih bisa memanfaatkan. Nah, jadi kemudian kami membangun basis data itu paling tidak agar demand dan supply itu sambung lagi. Jadi kemudian kita membuat database dari supplier itu dan kemudian Bapak dan Ibu rumah tangga, kemudian juga mungkin ada yang pengusaha itu bisa mengakses supplier-supplier, baik itu supplier produk makanan hingga kemudian ke bahan pangan seperti misalnya kalau mereka ingin mencari cabai, mereka ingin mencari bawang merah, bawang putih, atau bahkan mereka ingin mencari misalnya bumbu-bumbu dapur yang sudah siap untuk diolah. Misalnya mereka pengen membuat gulai, itu ada juga supplier misalnya cabai dan kemudian bawang putih, bawang merah yang sudah digiling, nanti tinggal diolah lagi di rumah. Nah, jadi kemudian itu adalah program pertama dan itu menurut kami antusiasmenya cukup tinggi karena paling tidak itu lebih dari 500 usaha mikro dan kecil itu mendaftar ke basis data tersebut. Nah, kemudian sampai kepada suatu titik nih, yaitu adalah titik di bulan Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan basis data tersebut? Seperti itu. Salah satu program yang kami buat waktu itu adalah Sonjo Ngabuburit. Jadi kami mencoba untuk melakukan promosi produk-produk makanan, bahan pangan, bahkan jasa kepada rumah tangga di DIY, sehingga rumah tangga di DIY itu bisa memanfaatkan produk-produk tersebut. Jadi kita broadcast melalui Twitter, kemudian kita broadcast melalui WhatsApp group itu jam 2 setiap harinya. Nah, kemudian kami juga sampai ke satu titik nih kalau kita promosinya lewat WhatsApp group terus, kita promosinya itu lewat Twitter terus, mungkin nggak sustainable kan dari kitanya, nggak berkelanjutan nih. Nah, apa nih strateginya? Akhirnya kita sampai ke satu titik di mana
kita melakukan diskusi dengan berbagai macam pihak, ada akademisi, ada praktisi, ada waktu itu ada startup, ada juga dari pemerintah. Apakah kita strateginya memasukkan UMK-UMK ini ke marketplace? Nah, apakah mereka siap untuk masuk ke marketplace? Di saat misalnya, bukan bermaksud untuk merendahkan, tetapi banyak dari Bapak dan Ibu yang tadi gawainya belum punya, kemudian juga mungkin membuat akun email itu masih baru pertama kali, tapi kemudian juga menggunakan WhatsApp itu baru pertama kali. Kalau kemudian mereka harus masuk marketplace, itu kan akan sulit. Pasti tantangannya akan besar. Pun kalau mereka berhasil masuk, bagaimana nanti juga pertanyaannya, bagaimana mereka bisa survive di marketplace itu. Nah, bagaimana kalau kemudian gerakan Sonjo itu mengambil posisi yang cukup unik yang mungkin belum dipikirkan oleh marketplace lain, baik yang dimiliki oleh startup ataupun yang dimiliki oleh pemerintah, untuk mengakomodasi UMK-UMK ini yang baru pertama kali transisi ke digital. Jadi transaksi mereka itu cukup sederhana, yaitu adalah transaksi dengan menggunakan WhatsApp ke WhatsApp, dan kemudian pembayarannya bisa cash, pembayarannya bisa transfer, dan itu memudahkan produsen itu transisi ke digital. Dan kami akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana. Aplikasi ini berbasis Google Sheet yang kami beri nama Etalase Pasar Sonjo. Kenapa kalau disebut etalase? Itu seakan-akan kita konsumen itu bisa datang ke suatu tempat, kemudian kita bisa melihat produk-produk yang ada di sana. Produknya itu ada produk makanan, produk olahan, ada bahan pangan, kita juga mengakomodasi beberapa yang menjual alat pelindung diri. Saya kira ini cukup terbuka ya bagi mereka yang baru pertama kali transisi. Nah, tentunya harapannya nanti mereka memiliki pengalaman, kemudian mereka membangun relasi, koneksi dengan konsumen, mereka membangun relasi itu dengan supplier, nantinya mereka paling tidak bertahan di masa pandemi ini, atau syukur-syukur mereka bisa berkembang di masa pandemi ini. Sambil mereka meningkatkan keterampilan, dan harapan kami semua suatu hari mereka akan masuk ke marketplace gitu. Tapi posisi kami unik di mana ini adalah sebetulnya tempat belajar dan kemudian tempat untuk membawa UMK itu kembali ke atau mendekati situasi aktivitas sebelum pandemi. Berarti Sonjo itu di awalnya emang ini apa ya, menyasar kayak jualan yang basisnya tradisional, misalnya jual sayur gitu-gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi di aplikasi, di database dulu pertama kali, kami mencoba untuk mendata Bapak dan Ibu yang menjual bahan pangan di pasar misalnya. Jadi waktu itu programnya sederhana, jadi Ibu dan Bapak penjual di pasar itu mereka foto, kemudian nama, nomor telepon, produk yang mereka jual. Nah, nanti harapannya konsumen bisa kontak mereka kalau sudah barangnya sudah disiapkan, misalnya dananya sudah ditransfer, nanti dijemput sama Gojek dan kemudian dijemput oleh Gosen. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian ini berkembang tidak hanya penjual di pasar, tetapi banyak yang akhirnya menyasar usaha-usaha rumahan. Jadi misalnya usaha yang dimotori oleh ibu rumah tangga, atau usaha yang dimotori oleh satu keluarga, yang kemudian mereka harus pertama kali transisi ke daring. Dan saya kira banyak pembelajaran penting yang juga kami sebagai akademisi itu bisa belajar bagaimana usaha mikro dan kecil ini bisa bertahan, mereka bisa resilient terhadap situasi di pandemi ini. Bagaimana mereka melakukan inovasi untuk produk-produk yang sudah mereka punya, misalnya sebagai contoh. Ada salah satu usaha mikro yang sebelumnya itu mereka menjual misalnya magelangan atau kemudian bakmi goreng. Kemudian karena pandemi ini peminatnya untuk datang langsung ke kedainya itu relatif turun atau turun signifikan, kemudian dia akhirnya membuat produknya itu dalam bentuk vakum. Bahkan bisa dikirim ke luar Yogyakarta, misalnya sampai ke Bali, misalnya sampai ke Jakarta. Nah, inovasi-inovasi seperti ini yang kita butuhkan. Ada juga yang kemudian mengolah ikan agar punya jangka yang cukup panjang, maka kemudian ikannya itu diolah dengan proses pengasapan misalnya,
sehingga itu bisa lebih tahan lama dan kemudian bisa mengakses konsumen yang jaraknya jauh yang tidak bisa konsumsi ikan fresh. Nah, saya kira inovasi-inovasi ini yang perlu kita kembangkan ke depannya dari rekan-rekan usaha mikro dan kecil terutama. Tentunya tidak mudah, tentunya harus jeli melihat potensi pasar, tetapi itulah yang sebetulnya yang kita perlu dorong bersama-sama. Oke, Bang, selanjutnya Bang. Tadi kan Pak Gilang sudah menyebutkan beberapa sebenarnya kegiatan yang dapat membantu UMKM di era pandemi ini, salah satunya dengan teknologi tersebut. Nah, berhubung sekarang kan lagi masa new normal dan udah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan seperti PSBB. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira gimana sih peluang UMKM ini dapat tumbuh kembali di era pandemi ini dan setelah pandemi ini nanti? Ya, saya kira pandemi ini akan mengubah landscape usaha mikro, usaha kecil, bahkan usaha menengah dan usaha besar itu cukup signifikan ya. Tapi kita coba fokus ke usaha mikro dan usaha kecil. Saya kira untuk beberapa waktu ke depan, sektor pariwisata belum tentu akan pulih. Untuk misalnya wisatawan baik dalam negeri atau luar negeri untuk bepergian itu kan artinya menghadapi risiko. Buat pengelola pariwisata dan kemudian buat masyarakat di sekitar lokasi pariwisata itu kan artinya juga resiko karena mereka akan mendapatkan individu-individu dari luar daerah yang mungkin datang dari daerah yang konsentrasi pandeminya cukup tinggi. Nah, artinya resiko itu masih ada untuk usaha mikro itu berjalan seperti sebelum adanya pandemi. Nah, artinya kesempatan mereka yang mereka miliki ke depan, bahkan untuk 2-3 tahun ke depan, itu adalah bagaimana caranya memanfaatkan konsumen-konsumen yang ada di DIY, kemudian bagaimana mereka bisa berinovasi sehingga produk-produk yang mereka miliki atau jasa-jasa yang mereka miliki itu bisa dinikmati oleh individu dari luar Jogja. Dan saya kira itu bermacam-macam. Saya tadi sudah banyak mengambil produk makanan untuk contoh saya. Misalnya saya sekarang mengambil usaha retail pakaian. Usaha retail pakaian ini adalah salah satu yang terdampak cukup signifikan karena pandemi. Karena yang dulunya mereka bisa belanja ke toko baju, atau mereka bisa main ke pasar Beringharjo, atau mereka bisa berjalan-jalan di Malioboro, itu hilang. Jadi kemudian pertanyaannya di mana mereka bisa beli. Nah, salah satunya tadi misalnya mereka bisa menciptakan usaha secara digital. Misalnya di fase-fase awal, misalnya mereka bisa memanfaatkan aplikasi seperti etalase pasar Sonjo. Nanti kalau mereka sudah terampil, mereka sudah punya literasi digital yang bagus, mereka juga sudah bisa menggunakan berbagai macam metode pembayaran, tidak ada salahnya mereka punya lapak sendiri di Bukalapak, atau misalnya mereka punya lapak sendiri di Tokopedia, atau misalnya bahkan di Blibli menawarkan pakaian-pakaian yang mereka punya. Jadi misalnya, oh ini katalog t-shirtnya, ini adalah gambar-gambar t-shirtnya, stok yang tersedia S, M, L, XL, dan seterusnya. Nah itu paling tidak bisa bisa membantu mereka untuk mulai berjualan lagi. Nah di sini saya tidak ingin membuat simplifikasi ya, karena tantangannya itu antara satu bidang UMK dengan bidang UMK yang lainnya tentu berbeda. Tetapi benang merahnya itu adalah yang pertama mereka harus melatih keterampilan mereka untuk transisi ini. Kemudian yang kedua mereka juga perlu untuk membaca arah pasar kemana, permintaannya kemana, dan mereka beradaptasi. Karena saya kira situasi ini akan kita alami cukup panjang, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Karena tanpa vaksin saya kira sulit sekali untuk pandemi ini berakhir. Tadi kan Bapak kan juga menyebutkan sedikit menyinggung terkait sektor pariwisata terutama di DIY sendiri. Berhubung pariwisata bisa tergolong sektor yang bisa terdampak era pandemi ini dan mengurung banyak orang di rumah, dan kira-kira gimana peluang
pariwisata setelah pandemi ini, Pak. Dan kalau misalnya pariwisata ini akan dibuka, kira-kira strategi apa yang dapat diterapkan untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan yang akan melakukan kegiatan wisata? Ya, saya kira saya sebagai ekonom tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Saya kira ini adalah pengambil kebijakan tentunya harus banyak berkoordinasi dengan rekan-rekan di ahli kesehatan masyarakat, karena mereka yang paling paham kebijakan apa yang paling baik untuk mencegah terjadinya misalnya gelombang kedua yang disebabkan kalau kita membuka pariwisata itu secara umum. Saya kira ada beberapa hal yang banyak hal yang perlu kita persiapkan di awal. Saya kira salah satunya itu adalah protokol kesehatan. Tetapi juga mungkin kita membutuhkan nantinya aplikasi untuk bisa melacak individu-individu yang datang ke lokasi pariwisata tersebut. Jaga-jaga kalau misalnya ternyata ada transmisi lokal di pariwisata tersebut. Tapi itu saya kira PR yang cukup banyak ya, yang saya kira perlu banyak didiskusikan, dan saya percaya pemerintah daerah sudah banyak melakukan diskusi terkait itu, dan semoga protokol-protokol kesehatan yang sudah mereka diskusikan dengan rekan-rekan di ahli kebijakan kesehatan masyarakat itu bisa diterapkan. Tapi saya pribadi, ini pendapat pribadi saya, kita harus betul-betul hati-hati untuk membuka sektor pariwisata ini, karena kendali kita terhadap mereka yang datang ke Jogja itu cukup rendah. Artinya dia bisa datang dari daerah mana saja, dan daerah itu bisa saja daerah yang terdampak oleh COVID-19. Nah, jadi kita perlu hati-hati saja. Tapi peluangnya saya kira peluang cukup banyak ya. Pertama misalnya di masa-masa pandemi ini, bagaimana kita bisa membuka usaha-usaha pariwisata yang baru yang belum ada sebelum pandemi. Jadi misalnya kita bicara tentang urban tourism, belum banyak dimanfaatkan menurut saya di kota Yogyakarta, padahal banyak sekali sudut kota Yogyakarta itu yang bisa dimanfaatkan untuk urban tourism, mulai dari museum-museumnya, mulai dari titik-titik lokasi bersejarah seperti misalnya Tugu, kemudian juga misalnya sekarang sudah mulai muncul pariwisata di kota Yogyakarta, yang kampung-kampung wisata di kota Yogyakarta yang bisa dikunjungi, tetapi itu kan belum istilahnya belum optimal. Nah, bagaimana kalau di pandemi ini masyarakat mungkin dibina dengan kelompok masyarakat atau pemerhati, penggiat, dan juga pemerintah untuk mempersiapkan titik-titik lokasi itu. Dan nanti kalau pandeminya sudah berakhir, kemudian individu-individu wisatawan bisa kembali, mereka sudah siap dengan produknya. Tapi kalau dari sisi apakah perlu dibuka atau tidak, mungkin saya tidak bukan orang yang tepat untuk memberikan masukan itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari sepanjang diskusi ini, pelaku UMKM itu berarti harus beradaptasi dengan teknologi dan melakukan digitalisasi untuk bertahan. Dan setelah pandemi ini berarti kemungkinan besar menurut yang bisa saya tangkap, kegiatan pasar itu akan berubah. Ya, salah satunya itu adalah memahami teknologi dan digitalisasi tadi. Tapi saya kira banyak hal lain yang perlu diperhatikan yang itu tidak kalah pentingnya, seperti misalnya tadi inovasi produknya, kemudian jeli untuk membaca permintaan yang ada di pasar, kemudian juga jeli untuk melakukan logistik pengiriman, juga kemudian jeli untuk packaging yang baik sedemikian rupa sehingga produk itu terjaga kualitasnya pada saat pengiriman, dan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Contoh sederhananya adalah industri atau usaha produk makanan pizza di seluruh dunia itu kan terus berinovasi untuk menciptakan tas yang optimal, sehingga kemudian nanti kalau pizzanya itu sampai itu masih dalam kondisi seakan-akan keluar dari oven, dan itu terus berlangsung. Nah, artinya apa? Artinya untuk packaging dan untuk pengiriman itu masih banyak sekali yang bisa dilakukan dan masih banyak berkembang.
Jadi digitalisasi, kemudian pemanfaatan teknologi itu penting ya, tetapi masih banyak aspek-aspek lain yang rekan-rekan UMKM itu bisa belajar dalam proses transisinya ke digital. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, untuk menutup podcast ini. Tadi kan di awal podcast ini teman saya sudah menyampaikan bahwa UMKM ini sangat penting baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan terhadap PDB. Nah, di masa sekarang ini Pak, akankah UMKM kita bisa menjadi penyelamat perekonomian Indonesia seperti tahun 98 dulu atau malah menjadi malapetaka ini? Ya, saya kira itu poin penting ya yang tadi sudah kalian sampaikan. Jadi belajar dari krisis ekonomi 1998-99, banyak individu-individu yang putus hubungan kerja dengan sektor formal dan mereka beralih ke sektor. Nah, saya kira sektor informal itu bisa menjadi transisi jika individu itu kehilangan pekerjaan. Dan ini adalah sektor yang cukup penting untuk menyerap tadi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya di jangka pendek. Dan tentunya tidak semua individu yang beralih ke sektor informal itu berhasil. Tetapi paling tidak sektor informal ini bisa memberikan sekoci ya untuk individu dan keluarganya itu beralih kembali. Jadi kalau kemudian saya kira untuk membuat generalisasi apakah sektor informal itu berperan penting dalam sisi krisis, jawabannya adalah iya, karena mereka memberikan kesempatan kepada individu yang kehilangan pekerjaan di sektor formal untuk melakukan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah dan juga menghasilkan penghasilan. Tetapi saya kira ada tantangannya di sana. Untuk kemudian sektor informal, baik yang baru saja bergabung karena kehilangan pekerjaan di sektor formal, atau yang existing, yang sudah lama di sana, itu membutuhkan effort yang cukup besar. Saya garis bawahi lagi bahwa tidak semua usaha mikro itu sama. Usaha mikro yang satu dengan lainnya itu memiliki tahapan, istilahnya tahapan bisnis yang berbeda, sehingga kemudian mereka akan membutuhkan bantuan, intervensi, atau program yang berbeda. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai akademisi, kemudian pemerintah, itu jeli untuk mengidentifikasi apa kebutuhan mereka untuk bisa beralih ke digital dan memanfaatkan teknologi yang ada, dan bagaimana kita bisa memberikan program atau kemudian memberikan intervensi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi, rekan-rekan yang sedang KKN di Selomartani sekarang bisa banyak belajar dari ibu dan bapak pengusaha mikro dan kecil yang ada di Selomartani. Apa kendala yang mereka hadapi sejak pandemi ini dan apa upaya mereka untuk beralih ke digital. Kemudian apa saja permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi pada saat mereka proses peralihan ke digital. Nah, nanti kalau kemudian kalian sudah banyak melakukan diskusi, kalian akan menemukan benang merah tuh. Oh, ternyata permasalahannya adalah di sisi literasi digital, atau kemudian permasalahannya ada di pemasaran. Nah, jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari, dan pelajaran itu akan membantu kalian untuk merumuskan program-program yang banyak bisa membantu mereka sesuai permasalahannya. Ya, mungkin kalau dari kami segitu dulu aja Pak. Kira-kira Bapak ada yang ingin disampaikan untuk mungkin teman-teman yang mengikuti KKN di periode ini atau... Ya, terima kasih. Jadi saya kira pesan utama saya itu adalah jagalah protokol kesehatan dengan baik untuk menjaga tidak hanya diri kita, tapi yang paling penting itu adalah masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, ini adalah proses di mana kita bisa misalnya fokus membantu salah satu sektor. Tadi misalnya saya sampaikan di sektor usaha, kalian bisa membantu mengidentifikasi masalahnya apa dan menyusun program untuk membantu UMK di permasalahan tersebut. Atau kalau kemudian itu ada permasalahan di bidang lain atau di sektor lain, teman-teman KKN bisa membantu untuk mengidentifikasi permasalahannya apa dan menyusun program berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, saya kira saya pribadi itu memiliki
istilahnya memiliki cita-cita kalau kemudian kita akan melakukan KKN itu tidak terbatas pada 2 bulan saja gitu, tapi KKN kita itu bisa berorientasinya jangka panjang karena banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan kolaborasi jangka panjang. Saya ambil contoh sederhana saja. Misalnya kalian KKN, misalnya fokus ke misalnya petani padi misalnya. Kalian melibatkan rekan-rekan di teknologi pertanian dan kemudian rekan-rekan di pertanian untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan praktik menanam padi untuk mengintensifkan hasil padinya. Kemudian nanti rekan-rekan yang ada di ekonomi dan bisnis itu membantu mereka bagaimana caranya untuk mengidentifikasi pasar yang tepat, bagaimana caranya untuk membuat marketing yang baik, kemudian bagaimana caranya melakukan packaging yang baik. Nah, saya kira effort tersebut tidak bisa kita lakukan dalam jangka waktu 2 bulan, itu butuh kolaborasi jangka panjang. Dan mungkin buat kalian itu adalah kesempatan aktivitas ekonomi atau bisnis ke depan. Jadi tidak ada salahnya untuk kalian mulai eksplorasi sekarang dan berpikir kerjasamanya itu adalah kerjasama jangka panjang. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Gilang yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan membahas tentang problematika yang terjadi di UMKM ini. Kami dari Hello Selo pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Gilang, ya. sebelumnya boleh izin untuk foto sebentar ya Pak? Ya, untuk silakan. dokumentasinya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, thank Terima you kasih, so Pak. much semuanya. Bye-bye. Selalu Pak. Thank you. Pak. Hello, Selo.